Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alsara rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat semua ya Pak? Alhamdulillah. Sepertinya di Limbangan udah nggak ada corona ya Pak. Saya dari rumah bawa masker. Barangkali di masjid sholatnya pada pakai masker. Oh, ternyata di Limbangan nggak ada yang pakai masker. Alhamdulillah, berarti coronanya udah hilang. Udah boleh hajatan Bu? Udah. Di Purbalingga sudah boleh hajatan? Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu enaknya ngapain, Bu? Nonton sinetron. Lagi rame sinetron apa? Ikatan Cinta. Ini yang muda-muda malam Minggu enaknya ngapain? Nongkrong ya di alun-alun. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu semuanya bisa hadir di majelis ilmu ya. Kita bisa terhindar dari hal yang sia-sia, bahkan maksiat kepada Allah. Siapa yang menggerakkan kaki kita menuju masjid itu Allah. Bapak dan Ibu tahu nggak kenapa rahasianya ketika ada azan berkumandang, ketika sampai lafaz hayya 'alas shalah kemudian dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar dijawab dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dijawab dengan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sampai kepada hayya 'alas shalah, mari mendirikan sholat. Kemudian kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena orang bisa datang ke masjid, bisa sholat di masjid, kalau tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya dari Allah, tidak mungkin bisa. Benar nggak Pak? Banyak orang yang sudah lumpuh, tidak bisa jalan, mohon maaf mungkin stroke, kemudian di dalam hatinya dia berkata, Kenapa
dulu saya nggak rajin ke masjid. Tapi sekarang bapak dan ibu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, plus diberikan kekuatan menuju masjid. Oh, ternyata perjalanan yang paling berat itu perjalanan menuju masjid. Betul nggak Pak? Itu yang paling berat. Nah, oleh karena itu marilah kita syukuri atas nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam kali ini sedikit mungkin saya akan menjelaskan tentang tafsir isti'adzah dulu ya, sebelum kita membahas tentang Al-Fatihah. Kita akan memahami tentang ta'awudz ya, pembahasan tentang ta'awudz. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk materi ceramah saya mungkin full bahasa Indonesia Pak ya, karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya aslinya dari Brebes, cuman Brebesnya bahasanya Sunda, daerah Salem Brebes, sehingga orang Jawa Tengah tapi nggak bisa bahasa Jawa, bisanya bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda insya Allah bisa. Tapi insya Allah ibu-ibu paham Bu ya bahasa Indonesia? Nonton sinetron bisa Bu ya? Nonton sinetron paham Bu? Paham banget. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai dengan pembahasan ta'awudz atau isti'adzah. Ta'awudz itu artinya meminta perlindungan. Ya, ta'awudz artinya meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz ta'awudz itu tidak hanya satu, Pak. Tidak hanya satu. Kita ambil yang paling banyak digunakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti, Pak. Dua kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu lafaz ta'awudz atau lafaz isti'adzah. Bisa ta'awudz atau bisa isti'adzah. Nah, lafaz ta'awudz ini kalau kita terjemahkan secara terjemahan di Quran ya, terjemahan di Quran itu a'udzu artinya aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni dari godaan-godaan setan, ar-rajim yang terkutuk. Itu kalau terjemahan di dalam terjemah bahasa Indonesia. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Adapun lafaz ta'awudz ini para ulama berbeda pendapat. Jadi tidak cuman a'udzu billahi minasyaitonir rajim saja. Tetapi di dalam ilmu qiraat, cara membaca Al-Qur'an, riwayat-riwayat membaca Al-Qur'an itu ada beberapa jenis. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat Imam Nafi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Yang ketiga, riwayat Ibnu Katsir. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Riwayat yang keempat, Asta'id billahil azim minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Kira-kira yang mudah yang mana, Pak? Yang pertama. Itu yang paling masyhur, terkenal. Kalau di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi menyebutkan cuma dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sama yang kedua A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kata Imam Nawawi, al-mukhtaru al-awwal, yang dijadikan pilihan adalah riwayat yang pertama. Ya. Ini yang sering kita baca. Ya. Jadi ta'awudz ini ada beberapa lafaz. Cuman kalau kita melihat pendapat yang paling kuat, itu adalah pendapat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi pertanyaan. Ya. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Salah satu jawabannya itu ada di dalam ayat kursi. Di dalam ayat kursi. Bapak dan Ibu insya Allah semuanya sudah hafal ayat kursi. Biasanya ayat kursi ini ayat terkenal untuk mengusir setan, mengusir jin, mengusir setan. Ayat kursi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun tidur. Maka pantas kalau kita meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah tidak pernah ngantuk. Coba Bapak sekarang ada masalah. Aduh, ini ada masalah, mau datanglah ke polisi. Lagi ngapain kira-kira? Ada yang di rumah, mungkin ada yang jaga sambil ngantuk-ngantuk, betul nggak Pak? Ada yang bahkan mungkin tidur. Itu manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dimintai pertolongan kapanpun. Bapak mau minta pertolongan kepada Allah jam 12 malam, Pak. Yang orang-orang semuanya sudah tidur, itu Allah akan memberikan pertolongannya. Mau